Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Baik. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Enggak. Nggak ada masuk semua ya. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ersa pimpin kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa bersama mulai. Amin. Oke, terima kasih. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang batik yang ada di Nusantara. Kemudian dari situ kita akan mengetahui bentuk-bentuk batik itu seperti apa ya, lipatannya, kemasannya, sehingga nanti dia membentuk suatu bangun ruang ya, seperti kubus ataupun tabung ataupun balok dan lainnya. Kemudian dari situ kita juga akan belajar tentang perekonomian yang ada di Indonesia. Sudah paham anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, anak-anak tahu nggak, di Nusantara itu banyak jenis-jenis batik ya yang dikeluarkan dari dalam produk, terus nanti dikemas menjadi barang yang berasal dari Indonesia, nanti dijual lagi ke luar Indonesia. Jadi seperti itu. Kemudian di buku siswa, silakan buka buku siswanya. Di situ ada sebuah bacaan singkat. Nah, di situ Intan mempunyai seorang ibu. Ibunya itu adalah seorang pengusaha batik. Nah, dari dulu Ibu Intan sudah merintis usaha ini. Sekarang usahanya itu berkembang menjadi usaha yang besar. Nah, di situ ada jenis reklame Ibu Intan. Nah, sekarang anak-anak lihat jenis reklame yang ada di buku siswa. Nah, anak-anak tadi sudah lihat nggak jenis reklame yang ada di buku siswa? Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau anak-anak berkelompok mencari pasangan. Nanti kalau sudah ketemu, anak-anak bisa mempelajari lebih lanjut tentang reklame. Apa sih yang anak-anak ketahui tentang reklame? Nanti jawabannya ditukarkan dengan teman yang sudah berpasangan tadi. Paham nggak? Paham, Bu. Oke, anak-anak sudah selesai belum mengerjakan tugas yang tadi Ibu berikan? Selesai, Bu. Sekarang Ibu mau tanya, siapa sih yang tahu reklame itu apa? Iklan, Bu. Iklan, pintar ya Ersa. Tujuan reklame itu apa? Menyampaikan informasi. Ya, betul. Kemudian, apa saja jenis-jenis reklame? Komersial dan non-komersial. Kemudian, apa saja media yang digunakan untuk menyampaikan reklame? Audio. Ya. Jenisnya apa? Kalau audio, seperti radio. pintar. Kemudian, apa saja sih hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat sebuah reklame? Bahasa yang jelas. Memberikan informasi yang faktual. Ya, itu aja. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan. Reklame itu berasal dari kata reklamos. Re artinya ulang dan klamos artinya panggilan atau teriakan. Jadi reklame itu merupakan sebuah pemberitahuan umum tentang barang dagang dengan kata-kata dan gambar yang menarik supaya laku. Nah, secara umum reklame itu sama dengan iklan, namun yang membedakan adalah media yang digunakan. Nah, berdasarkan tujuan, reklame itu dibedakan menjadi dua, reklame komersial dan non-komersial. Yang komersial memiliki tujuan untuk mempromosikan barang atau jasa dari suatu perusahaan atau badan usaha kepada masyarakat luas. Sedangkan yang non-komersial itu tujuannya memberikan sebuah penjelasan, pemberitahuan, ajakan, kemudian penerangan atau himbauan agar masyarakat luas melaksanakan isi pesan yang akan disampaikan melalui reklame. Kemudian media yang digunakan yaitu media audio. Audio itu bisa
berupa radio, terus pokoknya yang melibatkan pendengaran ya. Kemudian yang kedua ada video. Nah, video itu bisa berupa dari televisi, kemudian dari iklan-iklan yang ada di jalan ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada audio visual ya. Contohnya itu seperti audio visual bisa gambar, tulisan, dan suara secara bersama untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada orang lain. Nah, kemudian hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuat reklame. Yang pertama, desain yang sederhana. Kemudian, jenis huruf yang jelas dan benar. Menggunakan kata atau kalimat yang singkat, jelas, dan padat. Kemudian, warna yang kontras. Gak mungkin kan bikin reklame itu warnanya gak sesuai dengan isi pesan yang akan disampaikan. Jadi, semuanya itu harus seimbang. Sudah paham anak-anak? Tahu. Oke. Sekarang ibu mau anak-anak mengamati sekitar anak-anak. Ada nggak sih suatu reklame yang anak-anak lihat di sini? Kemudian atau anak-anak pernah menjumpai reklame misalnya di pasar ataupun di gedung-gedung yang lain, di pinggir jalan. Nah, ibu mau anak-anak memberikan pendapat tentang reklame sesuai dengan yang ada di buku siswa. Ayo silahkan dikerjakan. Oke, sekarang kita akan berdiskusi. Tadi ibu sudah menyampaikan ya di awal, anak-anak kan tadi sudah membawa batik. Nah, seperti bacaan yang ada di atas tadi, yang mana kita ketahui Ibu Intan merupakan seorang pengusaha Batik. Nah, jadi Ibu Intan ini sudah mengekspor beberapa, bukan hanya beberapa, banyak ya yang diekspor Ibu Intan ke luar negara untuk dijual. Jadi seperti itu. Kemudian batik tersebut dikemas dalam berbagai bentuk yang berbeda ya. Hal serupa juga sering kita jumpai pada kemasan berbagai produk yang ada di sekitar kita seperti gambar yang ada di buku siswa. Nah, sekarang amati beberapa kemasan yang kamu bawa dari rumah tadi. Sekarang ibu mau anak-anak mengelompokkan kemasan-kemasan tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Nah, anak-anak, tadi ibu sudah menyuruh anak-anak mengamati gambar yang ada di buku siswa. Nah, pada bagian atas dan alasnya, apakah sama bentuknya? Tidak, Bu. Kok bisa? Karena jenis-jenisnya. karena jenis-jenisnya berbeda-beda. Iya. Nah, dari kubus, balok, dan prisma segitiga itu adalah bagian dari prisma. Kali ini ada yang tahu kita mau belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang kubus. Nah, sekarang anak-anak perhatikan ya. Dari kemasan ini, ibu akan memberikan sebuah contoh. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan memperlihatkan ini adalah gambar apa? Gambar kubus, Bu. Sekarang kita akan mempelajari unsur-unsur kubus. Ini merupakan rusuk. Ini merupakan sisi. Dan ini merupakan titik. Nah, dari ketiga unsur ini kita akan membahas yang pertama yaitu sisi. Nah, sisi kubus terbagi menjadi beberapa bagian. Itu ada bidang ABCD, ADHE, ABFE, BCGF, CDHG, EFGH. Nah, jadi seperti itu ya. Sisi kubus ada 6. Nah, kemudian kita akan membahas tentang rusuk. Rusuk kubus terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu menjadi 12 bagian. Ada AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, kemudian ada EH. Jadi ada 12 rusuk. Kemudian ada titik sudut. Titik sudut ada 8. Nah, apa aja titik sudutnya? Ada A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dari ketiga penjelasan ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang diagonal bidang. Jadi, diagonal bidang
kubus adalah ruas garis yang menghubungkan antara dua titik sudut yang saling berhadapan pada setiap sisinya. Nah, di sini Ibu sudah beri tanda silang. Nah, ini merupakan diagonal Bidang. ya, diagonal bidang. Ada yang ingin ditanyakan tentang diagonal bidang? Tidak ada, Bu. Oke, selanjutnya ada yang namanya diagonal ruang. Jadi diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang pada kubus. Jadi di sini ya, dari E ke C ditarik, terus H ke B ditarik. Nah, ini merupakan diagonal Ruang. ya, diagonal ruang. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke. Yang selanjutnya ada bidang diagonal. Nah, bidang diagonal adalah bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua diagonal bidang pada kubus. Nah, anak-anak lihat yang sudah Ibu ini arsir atau udah dikasih gambar. Nah, ini merupakan bidang apa tadi? Bidang diagonal. Ya, diagonal. Nah, jadi bidang diagonal itu seperti ini, antara B, F, H, D. Sudah paham? Oke, anak-anak, tadi Ibu sudah membuat jaring-jaring kubus. Nah, jaring-jaring kubus jadi seperti ini ya. Ada berapa? Ayo kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jaring-jaring kubus ada 9. Oke, jadi jaring-jaring kubus seperti ini anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jadi nanti jaring-jaring ini misalnya kita buat dalam kertas. Jadi kertasnya itu dibentuk seperti ini ya, garis-garisnya. Nanti setelah itu dilipat-lipat. Kalau tidak membentuk kubus berarti bukan jaring-jaring kubus. Kalau membentuk kubus dia merupakan jaring-jaring kubus. Sudah paham? Paham, Bu. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari luas permukaan kubus. Nah, luas permukaan kubus adalah jumlah luas sisi-sisi kubus. Kalian ingat bahwa kubus mempunyai 6 sisi dengan panjang rusuk S. Sedangkan sisi kubus merupakan bagian datar yaitu persegi. Jadi untuk mencari luas permukaan kubus adalah 6 kali luas persegi, atau dengan rumus 6 dikali S kali S dikali S, atau 6 dikali S persegi. Nah, jadi kita bisa memberi keterangan L itu sama dengan luas. Kemudian S itu sama dengan panjang rusuk. Panjang rusuk. Jadi kalau anak-anak mau cari panjang rusuk, yaitu rumusnya ini. Ya, sudah paham? Paham, Bu. Oke. Sekarang kita akan mempelajari volume kubus. Nah, volume kubus dapat kita nyatakan dengan rumus V sama dengan rusuk dikali rusuk, kemudian dikali rusuk, atau V sama dengan S kali S dikali S. Jadi V sama dengan S persegi. Nah, F ini bisa kita lambangkan sebagai volume rusuk. Kemudian S tadi apa? Rusuk kubus. ya. Jadi inilah rumus kalau kita mau mencari volume kubus. Maaf, ini bukan rusuk tapi panjang kubus ya, seperti itu.
ibu mau anak-anak ambil kemasan yang berbentuk kubus. Nah, jadi ini adalah kemasan batik yang sudah anak-anak bawa. Sekarang anak-anak identifikasi sifat-sifat kubus. Nah, sekarang anak-anak bisa membuka kemasan tersebut secara terperinci. Kemudian sampaikan hasil teman-teman yang sudah dikerjakan, disampaikan ke depan kelas. Oke. Mengerti? Ngerti, Bu. Siap. Baik anak-anak, sekarang kita akan melakukan eksplorasi untuk mengetahui rusuk, sisi, titik sudut pada kubus. Nah, sekarang alat-alat yang kita perlukan yaitu ada lidi, kemudian ada kardus, dan gunting, kemudian yang terakhir ada lem. Nanti kita akan merangkai semua benda-benda ini untuk membuat kubus. Nah, tadi kita sudah membuat kerangka kubus kan anak-anak. Sekarang kubusnya sudah jadi seperti ini. Jadi anak-anak sudah paham belum cara membuat kerangka kubus? Sudah, Bu. Sudah, pintar. Nah, sekarang kalau sudah, ibu mau kita menemukan ciri-ciri kubus, yaitu nanti ibu akan tulis soalnya di sini dan anak-anak akan mengerjakan ya. Selanjutnya ada berapa rusuk kubus? 8, Bu. Iya, rusuk kubus ada 8. Ada A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian ada bidang kubus yang sama luasnya. Apa saja anak-anak? Bidang kubus yang sama luasnya. Ada 6 bidang. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, F, E, kemudian ada C, D, H, G, ada A, D, H, E, dan yang terakhir ada B, C, G, F. Nah, kemudian anak-anak sudah paham tentang ciri-ciri atau identifikasi kubus? Sudah paham? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nah, di situ kan di buku siswa ada garis petak-petak. Nah, sekarang anak-anak, ibu mau anak-anak bikin garis petak-petak dan anak-anak bentuk garis sehingga berbentuk kubus. Nah, nanti anak-anak jelaskan ciri-ciri kubus menurut pendapat anak-anak. Sebelum mengerjakan ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, berarti sudah paham. Sekarang silakan dikerjakan. Tadi di awal kita sudah tahu ada cerita tentang Ibu Intan. Nah, Ibu Intan berhasil menjual produk batiknya sampai ke luar negara. Hebat banget ya. Jadi keluarga mereka bisa dikatakan mampu atau berada untuk ekonominya. Ibu Intan selalu berpesan agar tidak sombong dan tetap sederhana dalam kehidupan mereka. Nah, sekarang kita akan mencari tahu tentang Intan. Sekarang ibu mau anak-anak baca cerita yang ada di buku siswa tentang sahabat yang tak terpisahkan. Oke, sekarang anak-anak baca dan nanti kita akan berdiskusi tentang bacaan tersebut. Oke, anak-anak sudah dibaca? Sudah, Bu. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa sih perbedaan yang terlihat antara Intan dan Rani? Intan dari keluarga yang mampu, sedangkan Rani dari keluarga yang kurang mampu. Betul. Kemudian, bagaimana sih sikap Intan terhadap Rani? Baik, Intan sangat peduli terhadap Rani, Bu. Oke, selanjutnya, bagaimana sikap keluarga Intan terhadap Rani? Baik, karena Rani diperlakukan sama seperti Intan, anaknya sendiri. Oke, kemudian, bagaimana sih sikap Rani terhadap Intan? Baik, Rani bersyukur mempunyai teman seperti Intan. Oke, jadi selalu bersyukur ya. Kemudian, bagaimana sih sikap keluarga Rani kepada Intan? Sangat baik dan perhatian kepada Intan. Oke, bagus ya Ersa. Kemudian, dari bacaan di atas, apa sih yang bisa kita contoh dari Intan? Tetap rendah hati dan tidak sombong. Kemudian yang terakhir, apa yang bisa kita contoh dari Rani? Bersyukur mempunyai sahabat seperti Intan. Oke, jadi anak-anak sudah paham betul belum tentang bacaan yang tadi anak-anak sudah baca? Sudah, Bu.
Oke, eh, jadi Intan dan Rani berbeda dari latar belakang ekonomi. Namun, mereka tetap berteman dengan baik. Intan tetap menghargai Rani dan tidak bersikap sombong. Intan belajar kesederhanaan dari Rani. Kemudian Rani menghargai Intan dan tidak malu untuk berteman dengannya. Rani juga belajar sikap tidak sombong dari Intan. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga merasakan keberagaman ekonomi? Ya, Bu. Ya. Ceritakanlah, contohkan sikap Rani dan Intan. Nah, Rani tidak malu dengan kondisi keluarganya dan Intan tidak sombong. Mereka menghargai keberagaman yang ada. Nah, jadi Ibu mau nanti anak-anak menceritakan perasaan anak-anak setelah membaca cerita ini di lembar buku. Nah, anak-anak sudah ditulis tadi perasaan anak-anak setelah mendengar atau membaca dari cerita Rani dan Intan. Ya, Bu. Oke. Banyak hal yang bisa kita contoh dari keluarga Intan. Apalagi di era globalisasi ini. Jika kita mempunyai kemampuan, keterampilan, dan sikap kerja yang keras, kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Atau kita bisa mencapai Kesuksesan. Namun, kita tetap harus rendah hati, menghargai orang lain, dan tetap hidup sederhana. Sampai sini sudah paham? Ya, Bu. Oke. Tidak terasa, pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan. Anak-anak, dari pembelajaran hari ini Ibu akan menanyakan beberapa poin. Sebutkan 3 hal yang sudah kamu pelajari hari ini. Reklame, mengetahui ciri-ciri kubus, Ya, dan mengetahui perbedaan ekonomi. iya benar. Kemudian, apa yang sudah kamu pahami dengan baik pembelajaran hari ini? Reklame dengan mengetahui perbedaan ekonomi. Oke. Jadi, yang belum kamu pahami apa? Mengetahui ciri-ciri kubus. Oke. Nah, apa yang akan kamu lakukan agar kamu bisa memahami apa yang belum kamu pahami tadi? Bertanya kepada guru dan bertanya kepada teman. Oke, ataupun misalnya ada pekerjaan rumah, anak-anak bisa bertanya kepada orang tua. Apa saja sih manfaat yang bisa kamu ambil dari pembelajaran hari ini? Membuat reklame, menghargai Perbedaan. perbedaan ekonomi, Oke, dan dan selalu bersyukur. pintar. Nah, tadi Ibu kan sudah mengajukan beberapa pertanyaan dan ada yang sudah bisa menjawab. Sekarang Ibu mau kasih reward buat anak-anak. Jadi ini adalah sebuah bintang ya. Ini bintang. Dan ini bintang juga. Jadi anak-anak sudah pintar menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke. Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian materi yang Ibu sampaikan belum jelas. Nanti bisa anak-anak tanyakan lagi kepada Ibu ataupun kepada teman-teman. Ya, sudah paham sampai di sini? Ya, Bu. Dan apabila ada yang belum paham juga nanti bisa ditanyakan kepada orang tuanya. Siapa tahu orang tuanya bisa menjelaskan materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini kepada anak-anak lebih jelas lagi. Nah, sebelum pulang, Ibu mau anak-anak menyanyi sebuah lagu kebangsaan supaya kita bisa saling menghargai, bisa saling bersikap toleransi antar umat beragama. Mau nyanyi apa? Oke. Kita mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia
tadi sebelum mulai pembelajaran kita berdoa. Sekarang kita mau pulang, kita berdoa. Satu orang pimpin kita di dalam doa. Silakan Ersa. Teman-teman, mari kita berdoa mulai. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini dapat diterima dengan baik dan bermanfaat buat anak-anak. Selamat siang dan sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Dadah!